Pemirsa, imbas hujan deras yang melanda Jakarta pagi ini, kawasan Matraman, Jakarta Timur macet panjang. Kemacetan terjadi mulai dari Kampung Melayu ke arah Salemba. Kemacetan panjang terjadi di sekitar Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kemacetan terjadi akibat antrian kendaraan di lampu merah yang ada di sekitar Matraman. Kemacetan diprediksi sepanjang 1 km dari arah Kampung Melayu menuju kawasan Salemba. Sementara itu arus lalu lintas di jalur sebaliknya terpantau lengang. Kemacetan panjang juga terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Kemacetan kendaraan di Jalan Gatot Subroto terjadi sejak pagi, tepatnya di depan Polda Metro Jaya. Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Selipi dan Kuningan. Petugas Polantas turun untuk urai kemacetan. Sementara arus lalu lintas di jalur tol Semanggi ramai lancar di kedua arahnya. BPBD DKI Jakarta memperingatkan cuaca ekstrim di ibu kota diprediksi berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Januari. Pemirsa, kecelakaan melibatkan kereta dan mobil di perlintasan kereta tanpa palang di tebing tinggi Sumatera Utara. 7 penumpang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah Rantau menuju Kota Tebing Tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan, hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, A-News melaporkan. Kereta api menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen mengalami kecelakaan usai menabrak truk air di perlintasan sebidang tanpa palang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas KAI Daob 3 Cirebon melakukan perbaikan jalur yang rusak imbas kecelakaan kereta dengan truk air di Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas memperbaiki bantalan rel yang rusak akibat gesekan roda kereta yang anjlok. Sementara imbas kecelakaan ini berdampak pada perjalanan kereta yang terlambat 1 hingga 2 jam. Terdapat 6 perjalanan kereta yang terganggu meski dapat berjalan dengan pembatasan kecepatan. Saat ini petugas tengah melakukan normalisasi perjalanan kereta dengan mempercepat proses perbaikan jalur yang rusak. Posisi antara petak jalan Babakan sudah normal kembali. Namun untuk jalur hilir atau jalur arah ke Jakarta, kita masih pasang pembatasan kecepatan tasmat 40 km per jam. Karena ada beberapa bantalan yang rusak, yang patah, sehingga perlu perbaikan lanjut. Mungkin demikian. Sempat ada keterlambatan Pak Kadal? Dengan tentu kereta api yang lintas utara khususnya dari Cirebon ke arah Semarang sebaliknya, ini pada saat kejadian ditahan, beberapa kereta api ditahan, namun saat ini sudah bisa normal kembali. Untuk estimasinya nanti akan kita sampaikan kemudian ya Pak Dimas. Akibat insiden ini, masinis dan asisten masinis serta pengemudi tangki air mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang wanita tiba-tiba melompat ke jalur rel kereta stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat Rabu kemarin. Korban meninggal karena tertabrak kereta Gajayana yang melintas. Ya, dalam rekaman video amatir, jasad korban dievakuasi petugas stasiun Gondangdia.
Pihak stasiun Gondangdia menyatakan korban tiba-tiba melompat ke rel dari peron 1 arah Bogor, Jakarta Kota. Saat bersamaan kereta Gajayana melintas dan menabrak korban hingga meninggal dunia. Korban diketahui berdomisili di Pancor. Untuk kronologisnya tadi saya dapat info dari petugas security stasiun Gondangdia yang bertugas di peron 1 atas nama Daniel. Ada penumpang loncat dari peron, kejadian jam 17.50. Kebetulan pas loncat kereta masuk. Jenis kelaminnya apa? Untuk jenis kelaminnya perempuan. Identitasnya tadi atas nama Aisyah. Keluarga? Ininya dia Jakarta, Pak. Pancoran. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 tiba di Jakarta Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Ari Setiawan, A-News melaporkan. Kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persik Kendal melawan Persikaba Magelang di Stadion Kebon Dalem, Kabupaten Kendal, Rabu sore. Pendukung yang tidak puas dengan keputusan wasit turun ke lapangan dan mengejar wasit. Petugas pun bertindak tegas dan mengamankan sejumlah supporter. Seorang polisi pun terluka akibat lemparan supporter. Babak akhir kesan yang terberat sebenarnya gol, tapi AW2 itu yang bikin Itu dari supporter mana, Pak? ya dari supporter Persik Kendal sendiri juga. Komunitas apa, Pak? Bomber ya? Ya ada sebelah timur, sebelah barat, penonton umum. Dalam pertandingan lanjutan Liga 4 Jawa Tengah, tuan rumah Persik Kendal harus tunduk dan kalah 1-2 dari Persikaba Magelang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.